Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada yang sedang menyaksikan khotbah ini. Bersama pelayanan Service of Scripture Jakarta, pada hari ini saya akan melayani saudara dengan satu kebenaran firman Tuhan berdasarkan apa kata Alkitab. Saya akan membahas satu kitab dari Perjanjian Baru yang didasarkan kepada Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Berdasarkan nats ini saya akan memberikan judul khotbah dengan judul Damai Sejahtera Lebih dari Cukup. Damai sejahtera lebih dari cukup. Dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nats ini berlatar belakang ketika pada saat itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sebelum Yesus bangkit menunjukkan dirinya kepada murid-murid, ternyata dikatakan dalam nats ini bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Artinya bahwa ternyata ketika Yesus dan murid-murid berpisah atau murid-murid tidak bersama-sama dengan Yesus, murid-murid mereka sedang dalam ketakutan. Murid-murid sedang dalam kegundah-gulanahan. Makanya dikatakan bahwa mereka berada di suatu tempat dan di suatu tempat itu mereka menutup pintu-pintu sehingga dengan harapan bahwa mereka tidak bisa didatangi oleh musuh. Adalah suatu kekacauan, adalah suatu kegalauan yang dialami oleh murid-murid ketika mereka sedang kehilangan guru. Makanya mereka berpikir bahwa lebih baiklah mereka berada di suatu tempat, biarpun mereka tidak makan, biarpun mereka tidak minum atau menahan makan dan minum, daripada mereka harus diperhadapkan dengan musuh mereka. Bagaimana tidak ketakutan Bapak Ibu? Karena sebelumnya bahwa guru mereka, yaitu Yesus, mereka sendiri menyaksikan bagaimana hukuman mati diperhadapkan dengan Yesus. Mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus diperhadapkan dengan hukuman mati Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga pada saat itu bahwa murid-murid mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka ketakutan sendiri, mereka berpikir andai kata nanti saya diperhadapkan seperti apa yang dialami oleh Yesus. Makanya mereka lebih bagus mereka menutup diri di suatu tempat supaya mereka tidak ditangkap oleh musuh. Sehingga mereka tidak bisa dijangkau oleh musuh. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Ketika pada saat itu Yesus tahu bahwa murid-murid berada di suatu tempat, Yesus datang mendatangi mereka. Yesus menjumpai mereka dengan satu pesan, dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu itu saya katakan itu lebih daripada cukup. Karena ketika damai sejahtera itu ada pada hati mereka, dalam diri setiap orang, maka setiap apapun persoalan dalam hidup kita, maka setiap masalah apapun dalam hidup ketika kita hidup dalam damai sejahtera, maka semua masalah akan selesai Bapak Ibu.
Dikatakan dalam ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, ketika damai sejahtera itu ada pada murid-murid, maka selanjutnya dikatakan bahwa ada sukacita dalam diri mereka. Yang tadinya mereka gundah gulana, yang tadinya mereka berpikirannya yang tidak-tidak, yang tadi mereka ketakutan yang luar biasa, tetapi ketika dikatakan damai sejahtera bagi kamu, pada saat itulah dikatakan bahwa murid-murid bersukacita. Ada sebuah ilustrasi dalam suatu negeri, ada seorang raja mengadakan sayembara. Raja ini berpesan kepada penduduk, bahkan kepada pendatang sekalipun, dikatakan bahwa siapa yang dapat melukiskan kedamaian, maka setengah dari harta raja akan diberikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang raja membuat sayembara bagi siapa yang dapat melukiskan kedamaian, ada ribuan bahkan jutaan para pelukis yang datang untuk bertanding, untuk memberikan hasil karyanya, supaya dengan harapan bahwa ia menjadi pemenang dan supaya ia dapat memperoleh setengah daripada harta raja. Dan ternyata dari ribuan bahkan dari jutaan lukisan yang terkumpul, ternyata hanya 2 lukisan yang menyentuh hati raja. Hanya 2 lukisan yang dapat menggambarkan kedamaian itu bagi raja. Lukisan yang pertama di sana adalah sebuah lukisan yang menggambarkan gunung-gunung, di mana pegunungan itu di bawahnya ada sebuah air mengalir yang sangat indah. Ada pohon-pohonan, ada bunga-bunga, bahkan ada matahari yang sedang terbit. Sehingga bagi raja bahwa ini masih termasuk calon untuk pemenang. Dan ternyata bahwa lukisan yang kedua itu sama juga, Bapak Ibu, itu menggambarkan tentang pegunungan. Namun pegunungan itu unik. Pegunungan itu menggambarkan sepertinya pegunungan yang tampak gundul, yang di atasnya dibuat oleh pelukis sebagai melukiskan petir yang sedang menyala-nyala. Tetapi di samping dari pegunungan itu ada sesuatu yang sangat menarik. Di sana memang ada air terjun dengan suatu rawa-rawa, dengan suatu rumput-rumput yang tidak terawat. Tetapi yang uniknya, yang memikat hati raja, yang bisa mencalonkan bahwa lukisan ini bisa menjadi calon pemenang, adalah bahwa ternyata di bawah air terjun itu ada seekor burung pipit yang sedang mengerami telur-telurnya, Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau bahwa raja memutuskan bahwa pilihannya jatuh kepada lukisan yang kedua. Raja memutuskan bahwa pemenang yang dapat melukiskan tentang kedamaian adalah lukisan yang tadi menggambarkan pegunungan yang tampak gundul itu. Makanya ada banyak orang pelukis-pelukis, bahkan rakyat berteriak, bagaimana sih raja, bagaimana mungkin lukisan yang kedua yang begitu jelek tetapi itu dapat melukiskan yang namanya kedamaian? Bagaimana mungkin itu dapat melukiskan yang namanya itu damai sejahtera? Tidak akan mungkin. Kalau mungkin lukisan yang pertama kan lukisannya begitu indah, mungkin masih masuk akal, masih kelihatan bagus dan sangat menarik untuk digambarkan dengan kedamaian. Tetapi raja tetap kepada pendiriannya bahwa ia memutuskan pemenangnya jatuh kepada lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua itu yang tadi adalah pegunungan yang gundul dengan petir yang menyala-nyala, dengan air terjun yang suram. Tetapi yang memikat hati raja adalah ada seekor burung pipit yang bersarang di bawah air terjun itu. Dan raja berkata bahwa yang saya perhatikan, yang saya lihat adalah burung pipit itu, sekalipun ia dalam pegunungan yang tidak bagus, yang dalam pegunungan yang tampak gundul, sekalipun petir menyala-nyala,
Bahkan sekalipun begitu air terjun yang sangat berisik dengan semua rawa-rawa yang tidak terawat, tetapi ada seekor burung pipit yang hidup dengan damai di sana. Mendengarkan apa yang dinyatakan oleh raja, maka semua rakyat terdiam. Mereka termenung, Bapak Ibu. Apa yang saya maksud dari ilustrasi ini adalah bahwa ternyata kedamaian itu bukan berasal daripada luar, tetapi kedamaian itu berdasarkan dari apa yang berasal dari dalam, apa yang keluar dari dalam hati kita. Yang menentukan kita damai sejahtera atau tidak itu ditentukan oleh hidup kita. Jangan pernah melihat bagaimana suasanamu, jangan pernah melihat bagaimana keadaanmu, tetapi yang menentukan damai sejahtera adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi sesulit apapun. Karena dikatakan bahwa damai sejahtera itu lebih daripada cukup. Karena pesan Yesus yang pertama ketika ia menampakkan diri kepada murid-murid adalah bahwa dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Sehingga dengan damai sejahtera itu bahwa murid-murid bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harapan saya adalah supaya kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Setiap orang pasti memiliki masalah. Setiap orang pasti diperhadapkan dengan masalah. Setiap orang pasti punya pergumulan. Tetapi jangan masalah atau pergumulan itu yang menunjukkan kita, yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera bagi Bapak Ibu. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bahwa rancangan Tuhan bagi kita, atau saya katakan bahwa takdir Tuhan bagi kita adalah takdir damai sejahtera, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi percayalah Bapak Ibu, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi sulit apapun, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang mungkin bagi kita itu besar, tetapi ketika kita mengetahui ada rancangan Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera bagi kita, maka semua masalah kita akan lewati. Maka semua pergumulan kita akan lewati. Saya katakan sekali lagi, biarlah pesan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, yang berasal daripada Tuhan, itu membuat kita menjadi kuat, itu lebih daripada cukup. Sehingga dengan pesan damai sejahtera itu, kita kuat menghadapi apapun, kita boleh tenang menghadapi apapun, bahkan kita boleh bersuka cita menghadapi apapun. Sekali lagi saya katakan bahwa damai sejahtera itu lebih daripada cukup. Demikian Bapak Ibu renungan yang singkat atau khotbah yang singkat yang saya bawakan pada hari ini, didasarkan kepada Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20 dengan pesan damai sejahtera lebih daripada cukup. Biarlah kita memiliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, supaya hidup kita bersuka cita. Mari tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan diberikan kepada kami, sehingga kami Tuhan hidup di dalam sukacita, sehingga kami Tuhan hidup di dalam ketenangan. Sekalipun Tuhan mungkin masalah terlalu besar bagi kami, sekalipun Tuhan masalah terlalu sulit, terlalu rumit bagi kami, tetapi ketika kami hidup dalam damai sejahtera, maka semuanya akan berjalan dengan baik ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap pendengar yang mendengarkan khotbah ini, sekalipun mereka Tuhan pada hari ini diperhadapkan dengan pergumulan yang besar, diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah diberikan kepada mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, sehingga Tuhan semua masalah apapun di dalam hidup kami selesaikan, karena ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan atas hidup kami. Setiap pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah Tuhan menolong mereka dalam setiap persoalan apapun, biarlah Tuhan yang menolong mereka di dalam kehidupan situasi yang sangat sulit pada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.